freeze. Sampai akhirnya si Doni secara tiba-tiba itu terseret masuk ke danau karena kakinya diseret buaya. Itu keterangan si anak kecil itu. Oke. Ya, masih berjumpa lagi di Jenggotan, Jengkeran Ramo tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, jadi mari kita berbagi cerita. And then, what's next? Cerita yang ingin Anda bawakan? Masih dalam benang merah cerita seram di negeri Paman Sam, Amerika ya Paman Sam ya. Amerika. Bukan Sultan Abdul Mufakir maksudnya, bukan Iya, Amerika. iya. Ini chapter 2 bro. Setelah tadi ada chapter pertama yang menceritakan tentang Bloody Mary. Oke. Sekarang ini adalah cerita seram di negeri Paman Sam chapter kedua. Menurut saya cerita ini memiliki keunikan yang luar biasa. Karena apa? Karena teror hantunya Iya, ya. itu saking ekstrimnya bro. Itu sampai masuk ke penyidikan polisi. Wah, Dan juga sampai masuk pengadilan. Kayak gitu. Maksudnya ini adalah hal yang unik karena gangguan horornya itu sampai diurus sama kepolisian dan juga dihadirkan di meja hijau. Oke. Di pengadilan. Sampai ada gelar Sampai perkara. begitunya, Iya. ya kan. Nah, ceritanya ini di daerah Monroe di negara bagian Indiana. Oh, Indiana. Di negara bagian Indiana. Oke. Diceritakan Doni. Nah, ini sebagai pemeran utama di cerita ini, si Doni. Oke, Doni. Si Doni ini berusia belum genap 17 tahun. Hampir 17 ya, 16 tahun. Iya. Dan cerita ini kejadiannya tuh pada awal tahun 2000. Si Doni seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang dimana dia itu anak yang baik-baik bro. Cenderung nerd sih sebetulnya, cenderung culun nerd, tapi penampilan luarnya dari cara dia berpakaian, dari cara dia menata diri itu tidak seperti nerd pada umumnya. Jadi seperti anak gaul, walaupun dia secara jiwa tuh culun begitu. Cupu ya. Begitu. Lugu polos. Lugu polos, berantem gak berani, tidak pernah ikut ekstra basket, tidak pernah ikut ekstra baseball, tidak pernah free sex, tidak pernah pokoknya tidak pernah narkoba, tidak pernah dia. Yang intinya anak baik-baik lah dia, anak rumahan ya. Ya, walaupun setiap ke sekolah atau setiap main dia tuh selalu pakai jaket baseball. Ya pokoknya ala-ala aja dia ya. Tahun 2000 kan remaja Amerika kan hitsnya pakai pakaian tersebut kan. Oke. Nah si Doni ini selain dia anak baik-baik, dia juga anak pengusaha lah. Maksudnya orang tuanya cukup terpandang di Indiana, cukup terpandang dan memiliki kehormatan yang lebih lah kalau dilihat sama masyarakat sekitar begitu. Nah suatu ketika si Doni ini deket sama yang namanya Sarah, perempuan. Oke. Nah si Sarah ini kebetulan secara usia bro, itu kalau diibaratkan ini gak dijelaskan usianya berapa ya, cuman Sarah ini adalah seorang mahasiswi yang mau lulus. Oh Begitu. berarti cukup jauh ya. Cukup jauh jaraknya begitu, deket lah sama si Doni ini. Nah kedekatan Sarah sama si Doni ini sebetulnya ya bukan pacaran tapi lebih ke temen, tapi kayak deket banget gitu loh. Sahabatan gitu. Iya enggak juga, maksudnya membingungkan. Bestie. Tapi kan saya tidak percaya kalau Friendzone. ya begitulah mungkin ya. Tapi kan kalau sahabatan laki-laki sama perempuan kan saya tidak pernah percaya itu gitu kan. Tapi oke kita lanjutkan ceritanya. Nah si Doni sama Sarah ini apa namanya mereka deket dan Sarah ini juga sering main ke rumahnya si Doni. Si Doni juga sering mengundang Sarah untuk datang ke rumahnya untuk sekedar makan malam, untuk sekedar nonton film di rumahnya, untuk sekedar jalan-jalan dan lain sebagainya. Iya. Nah, lama kelamaan si Doni ini baper. Iya.
akhirnya kan si Doni nyaman tuh dengan kedekatannya sama Sarah kan. Nah tapi si Sarah tuh tidak menganggap itu. Wah. Maksudnya tidak menganggap Doni sebagai laki-laki yang ada di hatinya begitulah. Jadi intinya Doni baper, Sarah nggak baper begitulah intinya. Tapi ini si Sarah paham nih kalau si Doni itu baper, paham. Makanya si Sarah mencoba memanfaatkan itu dengan mencoba dalam tanda kutip ya, memanfaatkan si Doni. Memanfaatkan dalam hal apa? Sering tuh si Sarah pinjam mobilnya si Doni. Oke. Sering tuh si Sarah itu minjem duitnya si Doni. Yang dimana Doni itu tidak meminjamkan tapi ngasih. Gitu loh. Yang dimana sebetulnya Sarah itu minjem mobilnya Doni, Sarah itu minjem duitnya Doni. Itu sebetulnya kan ngomongnya kan minjem duit untuk bayar uang kuliah dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal enggak, si Sarah tuh minjem mobil dan minjem duitnya Doni itu untuk party, pacaran sama pacarnya yang sebenarnya. Oke. Oh, udah punya pacar, Sarah. Sudah punya pacar dan sudah punya pacarnya itu sebelum sama Doni. Begitu. Iya. Nah, selama beberapa bulan Doni tidak menyadari itu. Sampai akhirnya di salah satu pusat perbelanjaan, si Doni itu mendapati si Sarah sedang bersama pria itu. Sedang hangout yang dimana pada kemarinnya si Sarah itu pinjam mobilnya Doni. Jadi mereka berdua itu pacaran pakai mobilnya Doni begitu. Iya. Kira-kira. Nah, mendapati kejadian itu tuh Doni sempet denial dia. Maksudnya sempet nggak mungkin apa segala macam gitu loh. Walaupun sebetulnya hatinya sangat terpukul sekali begitu. Nah, terus si Doni mencobalah membiarkan itu. Tapi ketika si Doni tidak bersama Sarah, si Doni itu makin sering loh menjumpai si Sarah itu bareng cowok tersebut. Terus akhirnya si Doni ini sebetulnya masih denial. Akhirnya si Doni sering mendapati Sarah sama cowoknya itu hangout bareng. Si Doni itu tanya tuh ke teman-temannya Sarah. Terus nyari tahu siapa cowoknya Sarah. Kepo lah ya. Kepo setelah mendapati informasi dan ternyata bener valid, bro. Mereka berdua pacaran, bahkan pacarannya tuh sebelum sama Doni. Sarah kan begitu. Si Doni sangat amat terpukul, terus akhirnya ya sedih lah. Tapi sedihnya Doni ini agak unik. Biasanya kalau cowok Amerika tuh sedih, biasanya datang ke bar, minum sendiri biasanya. Begitu. Atau mungkin sama gengnya bikin rusuh di jalan. Gitu ya. Nah, biasanya baru tahu kalau cowok-cowok Amerika galau tuh biasanya noraknya begitu. Tapi kan si Doni nerd ya kan. Seorang nerd yang sedih ya. Si Doni main PS. Bukan. Si Doni melepaskan kekesalannya itu dengan merenung di sebuah danau. Di kotanya itu namanya Lake Monroe. Danau Monroe yang ada di Monroe Lake ya. Ya, sekitar kotanya begitulah. Dia terduduk di pinggiran danau di sore hari. Anda terbayanglah, Lake Monroe itu adalah danau yang sangat indah. Bener-bener kalau sore hari. Iya, danau kan? Monroe ya. Ya, dan di dekat tempat si Doni merenung itu, meratapi kesedihannya itu, memang di dekat situ tuh ada kayak semacam itu loh, bro, perkemahan keluarga. Perkemahan keluarga. Jadi sering dipakai untuk piknik keluarga begitu, pinggir danau kan. Nah, si Doni itu terduduk di pinggir danau sambil melipatkan kakinya ke dada begitu ya. Sedih banget, meratapi ini kenapa wanita yang saya cintai begini gitu loh. Kenapa saya dimanfaatkan begini, padahal saya sudah terlanjur punya perasaan ke dia. Akhirnya saya harus menerima kenyataan pahit seperti ini. Ya, walaupun sebetulnya dilema cintanya tuh biasa aja, tapi seorang nerd yang menerima hal tersebut tentunya pukulan telak dong. Maksudnya ya. Jadi mungkin Doni ini cukup introvert juga mungkin ya. Oh ya, of course, introvert, of course. Introvert. So, akhirnya dia merenung. Terus akhirnya sesekali dia rebahan. Terus dia ketawa-ketawa sendiri, maksudnya ya menghibur dirinya sendiri mungkin ya. Ketawa sendiri, terus habis itu dia
marah sedih lagi gitu kan. Iya. Terus habis rebahan dia bangkit lagi, terduduk terus dia merenung lagi. Nah hari kan hampir malam tuh. Hari kan hampir malam, itu kan sore. Hari kan hampir malam. Nah pas hampir malam itu Doni mengeluarkan dari kantong kanannya pistol. Anjay, pistol. Okay. Bareng pistol, diliatin pistolnya. Nah bentuk pistolnya tuh tipe Nighthawk. Kalau teman-teman cari itu tipe pistol yang agak mirip ya sama pistol yang ada di permainan Counter Strike begitu. Pistol yang pendek ya, bukan laras panjang, bukan. Oh, iya, kan gak mungkin dimasukin jaket kalau laras panjang kan. Iya. Pistol begitu, diliatin pistolnya. Jujur saja pada saat ini ya, pada saat itu maksudnya, itu kita nggak tahu tuh maksud Doni ngeluarin pistol apa. Jujur aja saya begitu baca cerita ini nggak tahu tuh maksudnya apa. Soalnya pistolnya cuma diliatin bro. Diliatin sambil madep danau kan. Terus akhirnya dari ekor matanya si Doni di sebelah kanannya itu melihat kayak ada seseorang ditoleh sama si Doni kan. Iya. Itu ternyata ada anak kecil. Oh. Bawa bola, anak kecil cewek ya. Iya. Bawa bola. Ngeliatin Doni sambil kayak melongo gitu loh. Iya. Ini ngapain ada om-om bawa pistol gitu kan. Kayak begitu, seolah begitu melongo. Nah kan Doni panik dong. Maksudnya ini kenapa, terus akhirnya ketahuan karena mungkin ketahuan bawa pistol tadi. Pistol, akhirnya pistolnya tuh dibuang di belakangnya, which is belakangnya Doni itu semak-semak. Dibuang terus akhirnya disamperin anak kecil itu. Nah pas disamperin sama Doni ya kan, si anak kecil itu lari bro. Lari kan makin dikejar sama Doni kan. Akhirnya Doni mendapati bahwa anak kecil itu lari ke orang tuanya yang lagi piknik juga di situ. Oh iya. Iya, yang tadinya Doni mau nyamperin anak kecil itu ya kan, jadi nggak jadi, jadinya takut. Iya maksudnya. Dan tidak jadi nyamperin mengurungkan ya. Karena Doni takut nih anak kecil bakal ngaduin gua ke orang tuanya dia nih, ada om-om aneh bawa pistol kan, juga takut juga kan. Akhirnya Doni lari lah dia. Lari balik ke mobilnya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ya di kamar dia bersedih lagi sampai akhirnya di malam itu dia nggak tidur, dia baru bisa tidur itu siangnya. Oke, begadang. Begadang dan sebagainya. Seminggu kemudian tuh, ya kan, si Doni itu masih dirundung kesedihan tuh selama seminggu. Seminggu kemudian, Doni itu menghubungi Sarah via telepon rumahnya kan. Mengundang Sarah untuk datang ke rumahnya. Ketemulah ya. Ketemu di rumahnya. Si Sarah datang tuh. Sarah datang. Terus ngobrol lah mereka, makan siang ya kan. Terus habis itu setelah makan siang, Doni ngajak Sarah nonton. Doni ngajak Sarah jalan-jalan. Dan akhirnya sore hari si Doni ngajak Sarah ke piknik ke danau. Lake Monroe itu. Iya. Danau Monroe tadi. Saya spill sedikit ya. Maksud Doni untuk mengajak si Sarah ke danau Monroe itu adalah untuk membunuh Sarah. Ada keinginan. Saya spill sedikit ya. Akhirnya Doni sama Sarah bahasanya gelar kloso apa nih ya kan. Penggelar kloso pada bahasa Amerika gitu. Iya. Menggelar kloso. Pokoknya menggelar tikar lah bahasa Indonesia begitu ya. Bahasa Amerika saya nggak tahu ya. Iya. Menggelar tikar di situ, bercengkrama dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Betul. Terus si Doni ngomong ke si Sarah, I have some surprise for you gitu kan. Si Sarah bingung kan, ini surprise apaan? Perasaan saya gak lagi ulang tahun dah. Perasaan saya lagi gak merayain apa-apa. Perasaan saya itu lulusnya tuh masih lama, maksudnya tidak merayakan wisuda atau tidak ada perayaan apapun. Tidak ada momen spesial lah di hari ini. Saya punya surprise untukmu, tapi tunggu di sini. Jadi Sarah tuh menunggu di tikernya itu. Ya kan? Tunggu ya. Si Doni cabut dari tikernya. Si Doni itu jalan ke semak-semak yang seminggu lalu. Iya. Untuk ngambil pistolnya, karena pistolnya kan dibuang di semak-semak dong. Yoi. Ya kan?
Si Doni jalan ke semak-semak itu di pinggir danau persis ya, semak-semak itu ya. Jalan di semak-semak itu terus Doni agak masuk ke semak-semak itu untuk nyari pistolnya kan. Masuk ke semak-semak itu terus apa namanya? Lama tuh. Ditungguin Sarah lama tuh. Ya kan? Terus apa namanya? Ini kok lama banget. Ada kali setengah jam, Bro. Wah. Lama tuh. Iya. Terus akhirnya si Sarah itu berniat untuk nyamperin si Doni. Mau nyamperin si Doni, baru dapat beberapa langkah, tiba-tiba ada yang nepok pundaknya Sarah. Sarah refleks balik badan dong. Itu Doni. Oke. Yang sudah ada di belakangnya si Sarah. Terus Doni bilang, mau kemana? Jangan kemana-mana. Terus tiba-tiba si Doni mukul kuping kirinya Sarah. Cepat mukul. Iya. Sampai Sarah tuh tersungkur. Iya. Keras banget pukulannya, saking kerasnya. Sampai telinga kiri Sarah itu bunyi nging. Oh iya. Gitu. Iya. Terus si Sarah tuh ya dengan agak teriak ya karena nging kan. Nging. Nah, Gitu. maksudnya bukan ngingnya keras banget makanya agak sedikit teriak gitu kan. Iya. Apa yang kamu lakukan gitu kan? Iya. Biasa orang kalau kuping nyanging kan ngomong agak keras ya dia ya. Iya. Apa yang kamu lakukan? Terus akhirnya si Doni ngeluarin pistol tuh dari saku jaketnya kan. Iya. Kebetulan pada waktu itu siapa namanya Doni, saya agak lupa jelasin, si Doni itu pakai jaket baseball warna krem dengan corak hitam. Iya. Warna krem begitulah. Iya. Warna krem dengan corak hitam. Terus ada mereknya, merek brand olahraga begitulah. Iya. Nah, dari saku jaketnya dikeluarin pistol ya kan. Kan si Sarah masih tersungkur tuh di tikernya tuh ya kan. Tersungkur. Terus apa namanya? Tersungkurnya tuh madep ke atas ya, berarti madep Doni. Terus Doni berlutut di atasnya Sarah. Terus Doni nodongin pistol yang sudah dia pegang ke mukanya Sarah persis. Ya Sarah bingung dong, maksudnya apa yang lo lakuin gitu kan. Maksudnya ini ada apa, what happened dan sebagainya. Terus akhirnya Doni mengeluarkan kata-kata kalimat yang dimana intinya Doni itu kecewa sama perilaku Sarah selama ini. Iya. Telah mengecewakan Doni dan sebagainya. Terus akhirnya sepertinya hari ini adalah hari perpisahan kita. Tepat setelah Doni ngomong begitu, Doni langsung menarik pelatuk pistolnya. Tapi ini gak ke muka Sarah. Jadi menarik pelatuk pistolnya, tapi pistolnya tuh dimensengin sama Doni ke kuping kanannya Sarah. Oh. Itu Nighthawk tuh kenceng banget suaranya. Iya. Kenceng banget, saking kencengnya kupingnya Sarah yang sebelah kanan tuh sekarang nging. Jadi bayangin, kuping kiri sama kuping kanannya Sarah sekarang nging tuh. Iya. Sakit banget karena yang kiri Peka mendapat ya, pukulan, yang kanan ngedenger suara Nighthawk yang which is itu pistol ya. Kupingnya Sarah tuh kesakitan. Nah, pada saat kesakitan kan Sarah kan globet. Nih globet ya. Ya itulah. Pokoknya ngono lah teman-teman. Berguling-guling. Kesakitan. Nah, pada saat itu Sarah mendapati bahwa Doni sudah tidak ada. Oh. Disepir. Gone. Oh. Tapi mobilnya masih ada. Oke. Singkat cerita, Sarah ketakutan, Sarah lari terus meninggalkan mobilnya si Doni tetap di sana. Oke. Si Sarah kan merasa ketakutan lah dan ingin melaporkan si Doni ini ke kepolisian di Indiana situ kan. Lapor tuh, ya kan. Begini saya mengalami percobaan pembunuhan gini. Terus apa namanya saya di visum lah. Gitu ya, di visum. Bener bro, visumnya tuh menunjukkan bahwa ada sedikit memar di telinga kiri kan, habis ditonjok dong. Iya. Ya kan, visum dan sebagainya. Akhirnya diurus tuh, mulai diusut itu apa namanya kasusnya. Tapi masalahnya si Doni tuh nggak ketemu bro sampai hari itu kan. Iya. Nah
Di waktu yang bersamaan, orang tuanya Doni juga bingung nyari Doni kemana. Oh. Karena ternyata Doni nggak pulang ke rumah. Ya kan? Kabur ya mungkin. Ya aku nggak tahu dia kabur gimana dan kemana, saya nggak tahu. Cuman yang jelas orang tuanya Doni itu juga melaporkan Doni. Hilang. Berita orang hilang, begitulah kira-kira. Dan polisi menemukan kecocokan nih dari dua kasus ini. Oke. Kan itu yang menangani sama-sama kepolisian Indiana kan. Ya. Ini ada cewek mengalami percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang dengan ciri-ciri begini. Dan ini orang hilang dengan ciri begini. Wah, cocok nih. Nah, diusutkan itu apa namanya kasusnya kan. Polisi mulai datang ke lokasi dan mendapati mobilnya Doni masih di situ. Oh ya, memang bener nih Doni. Terus ada si Sarah menjelaskan kronologi kejadiannya. Ini. Terus akhirnya ditanyain tuh orang-orang yang pernah piknik di sana tuh. Jadi kayak pengelola perkemahannya itu ditanya sama polisi kan, kira-kira punya identitas gak orang-orang yang pernah camping di sini di hari ini di jam ini. Ada pengunjung lah pengunjungnya. ya. Disamperin rumahnya satu-satu tuh sama si polisi. Nyari keterangan. Gak ada yang bisa nyari keterangan. Gak ada yang bisa ngasih keterangan. Nah di sini anehnya nih. Ingat pas Doni nembakin pistolnya ke samping kupingnya si Sarah. Itu sebetulnya di sekitaran mereka berdua itu juga ada orang camping. Tapi pertanyaannya kok gak kedengeran? Itu suara nethau kenceng banget loh. Iya. Tapi tidak ada satupun orang yang bilang bahwa terdengar suara tembakan itu, nggak ada orang yang bilang begitu. Nggak mendengarkan suara itu. Ditanya polisi mendengar suara tembakan, tidak melihat ada seorang pria yang mencekik wanitanya, ada nggak ada gitu, nggak bisa memberikan keterangan apa-apa. Ada orang yang dengan ciri-ciri seperti ini nggak ada ya. Nah kalau ciri-ciri seperti ini itu nggak ada. Saya yang orang-orang lihat ya si Sarah sendirian. Iya, yang orang maksudnya yang dilihat orang-orang itu cuma si Sarah aja gitu loh. Tapi nggak tahu si Sarah itu posisinya sedang sendirian atau enggak gitu. Oh iya, tapi kalau wanita ini saya lihat. Saya sempat lihat pas apa gitu. Tapi kalau pria ini saya nggak lihat sama sekali. Dia bilang gitu kan. Iya. Terus akhirnya selama berbulan-bulan dicari tidak ada progres. Jadi ada dua kasus sih yang tidak ada progres. Kasusnya si Sarah dan kasus orang hilang. Ya which is dilakukan oleh orang yang sama dong. Iya. Nah kalau di Amerika bro, kalau selama 6 bulan suatu kasus itu tidak menemui progresnya, maka secara otomatis kasus itu ditutup, dianulir ya. Iya. Kalau 6 bulan gak ada progres ya. Iya. Tapi prosesnya masih berjalan tuh 6 bulan. Tapi kalau gak ada yaudah kita hentikan prosesnya, kita tutup kasusnya, oke? Otomatis kasusnya si Sarah yang melaporkan Doni itu berhenti. Dan pencarian orang hilangnya yang dilaporkan oleh orang tuanya si Doni otomatis berhenti. Tapi orang tuanya Doni merasa tidak terima sama Sarah karena anaknya difitnah seperti itu. Kan jelas taunya orang tuanya anaknya difitnah dong. Ya dong, merasa tidak terima dan melancarkan laporan berikutnya, yaitu laporan fitnah begitulah. Iya, kira-kira aku nggak tahu istilah nama baik atau apa. Ya begitulah, begitu. Nah kebetulan di Amerika itu kalau ada pencemaran nama baik atau fitnah, itu ketentuannya yang melaporkan itu harus orangnya sendiri. Tapi Doni itu 16 tahun, belum genap 17. Makanya boleh dilaporkan oleh orang tuanya. Maka dari itu kasus baru ini berjalan. Nah yang namanya kasus pencemaran nama baik ya, yang dimana kan otomatis ada penyidikan dong. Kan penyidikannya udah di kasus sebelumnya. Akhirnya langsung ke proses peradilan. Proses peradilan pertama tidak menemui titik terang, ya kan? Karena Doninya nggak ada nih. Terus akhirnya polisi kembali melakukan penyidikan. Ya walaupun 2 kasus yang sebelumnya ditutup, tapi ini kan kasus baru. Itu sudah 6 bulan. Ya enggak, yang kasus 2 tadi loh. Belum ada progres. Kan ditutup kasus yang 2 tadi. Sudah ditutup.
Sudah. Oke. Akhirnya ini kasus baru kan. Ya. Pengadilan pertama nggak menemukan titik terang. Terus akhirnya polisi kembali melakukan penyidikan untuk kasus baru ini. Oke. Kasus pencemaran nama baik ini, oke? Polisi itu kembali menanyai lagi lah orang-orang yang sering camping di situ. Akhirnya ada satu keluarga nih yang datang ke kantor polisi. Satu keluarga itu bawa anaknya cewek Kecil. Ya, yang anak tadi kecil yang dijumpai si Doni. Doni itu. Iya. Terus akhirnya si anak kecil itu ya gimana ya, dia tuh masih kecil bro, makanya untuk menjelaskan sesuatu hal itu tidak selancar kita lah. Iya. Kalau memberikan keterangan Sambil pada polisi, mengingat terus polisi juga menstimulus, maksudnya ya mungkin anaknya biar tenang, mungkin kasih keterangannya besok aja atau tunggu anaknya tenang dan sebagainya. Soalnya pas ditanya-tanya anaknya diem melongo bro. Iya. Terus akhirnya anak itu pelan-pelan memberikan keterangan ke orang tuanya, yang dimana di hari ini pas di hari si Doni merenung, si anak kecil itu melihat Doni megang pistol memang. Akhirnya dari keterangan anak kecil itu lanjutlah ke pengadilan yang kedua. Nggak menemukan jalan. Terus akhirnya kan pengadilannya dipending. Nah jawabannya ketemu itu pada saat penyidikan polisi yang ketiga. Oke. Si anak itu ya kan memberikan keterangan bro. Saya jelaskan dari awal sampai akhir ya. Iya. Bahwa di hari saat Doni merenung, si anak kecil itu memang melihat Doni bawa pistol. Terus dia lari ke orang tuanya. Ya kan? Iya. Terus ngadu itu ada orang di pinggir danau gini-gini. Tapi si anak itu nggak bilang kalau si Doni bawa pistol. Ya kan? Terus seminggu kemudian si anak itu dan orang tuanya camping lagi. Oke. Karena memang keluarga itu setiap akhir pekan camping memang. Menghabiskan waktu keluarganya di situ. Si bapak ibunya itu duduk di tikar, anaknya itu main bola sendirilah. Iya. Cewek yang main bola. Kebetulan si anak cewek ini namanya Chloe, tulisannya CHOLE, Chloe namanya. Si anak kecil perempuan itu. Terus apa namanya, di suatu ketika si anak itu main bola, terus bolanya itu menggelinding sampai ke pinggiran danau. Oke. Anak kecil itu nyamperin bolanya, pas ngambil bolanya itu tepat di dekat semak-semak ya. Semak-semaknya yang si Doni ngambil pistol itu loh. Iya. Pada saat hari H pembunuhan. Si anak kecil itu ngambil bolanya, terus nengok itu ada Doni bro. Doni yang lagi pegang pistol dan juga ngeliatin si anak itu. Si anak itu juga ngeliatin Doni sambil melongo. Karena si anak itu merasa dejavu nih gitu kan. Si Doni juga merasa dejavu. Misalnya kedua orang ini nge-freeze. Sampai akhirnya si Doni secara tiba-tiba itu terseret masuk ke danau karena kakinya diseret buaya. Itu keterangan si anak kecil itu. Oke. Si anak kecil itu melihat, si Chloe itu melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau si Doni diseret sama buaya masuk ke danau. Itulah yang dikatakan anak kecil itu ke polisi. Akhirnya polisi melakukan penyidikan yang keempat, yaitu mencari jasad Doni kalau masih ketemu. Iya. Diturunkan tim SAR untuk menyisir danau itu, ya kan. Akhirnya jasad Doni itu ditemukan tapi hanya sebagian kecil aja. Karena kan udah mungkin dimakan buaya, dan polisi Indiana itu menemukan pakaian Doni yang dipakai terakhir kali. Ya. Dengan jaket baseball warna krem dengan corak hitam. Nah, akhirnya kasus itu terpecahkan. Walau yang tidak terpecahkan adalah Doni kan diseret buaya pada saat dia ambil pistol. Terus yang nonjok sama nembakin pistol ke arah Sarah siapa? Kan si Doni ke semak-semak ambil pistol, terus melihat anak kecil itu. Iya. Kan mau mengeksekusi Sarah nih, tapi sebelum mengeksekusi Sarah, si Doni keburu diseret sama buaya bro. Iya. Jadi
pertanyaannya adalah siapa orang yang kala itu nonjok kuping kirinya Sarah dan nembakin pistol ke arah kuping kanannya Sarah. Itu yang belum terpecahkan sampai sekarang. Yang dimana kasus itu akhirnya ditutup. Oke. Keren. Jadi Sarah tidak dianggap memfitnah. Ya pokoknya intinya ya kedua belah pihak ini sama menerima walaupun menyisakan duka yang mendalam untuk orang tuanya Doni karena sampai saat ini Doni tidak bisa hadir makan malam sama mereka karena sudah meninggal. So, keren sekali. Begitu. Oke, terima kasih buat teman-teman juga semuanya yang sampai hari ini tetap menikmati cerita-cerita dari Jenggotan Podcast. Kita akan jumpa lagi di Jenggotan episode selanjutnya. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Istirahat.